friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Pispayoga. So, hari Senin kita akan membuat Monday Maker Review seperti biasa. Nah, seperti yang teman-teman lihat juga, karena kemarin di minggu lalu saya cukup banyak kesibukan. Jadi di sini saya cuman ada last trade itu tanggal 27 Maret. Oke, 27 Maret 2023. Yang dimana ini last trade ada di sell gold, itu saya TP sekitar 315 pips. Nah, jadi mungkin dari MMR minggu lalu juga forecast buy ini running. Congrats buat teman-teman yang execute buy di area order block ini. Dan seperti yang kita lihat sekarang, gold ini sedang berada di area yang cukup krusial. Nah, lebih detail kita akan cek di trading view ya. Oke. Nah, di trading view di sini kita sudah berada di chart gold, yang dimana di chart gold ini di 1 hour time frame itu ada sebuah impulse correction yang terjadi. Jadi kalau teman-teman aware oleh impulse correction, ini adalah fase impulsif, ini correction, dan mungkin ini akan menjadi continuation buat gold ini sendiri. Nah, di hari Senin ini saya memiliki beberapa watchlist yang mungkin bisa teman-teman jadikan referensi untuk dipantau juga. Yang pertama di sini kita memulai dari gold. Jadi kita cek dari daily time frame. Nah, ini masih dengan forecast yang sebelum-sebelumnya, dimana ini ada area imbalance atau fair value gap yang di tap sedikit aja dia langsung reject di area ini. Nah, sementara kalau menurut dari daily time frame ada beberapa area yang masih akan di fill oleh si gold ini sendiri. Jadi di antaranya adalah area 1866. Terus di sini juga ada, kita lihat di 1903 juga ada area. Ataupun di sini kalau misalkan kita mengukur menggunakan Fibo, mungkin di sini kita akan melihat ada beberapa area retracement untuk gold ini sendiri. Entah itu dari 0.5, 0.618, atau bisa juga di 0.79. Nah, kalau saya lihat dari bulan Maret ya, ini kan sudah awal April, otomatis di minggu ini akan ada NFP. Jadi mungkin dengan adanya NFP ini market akan lebih bergerak lebih kencang. Dan kalau kita lihat dari monthly closing candle di sini terlihat memang si gold ini closing candlenya agak bullish. Oke, teman-teman bisa lihat di sini closing candlenya agak bullish. Terus kalau kita lihat di daily time frame, weekly candle pada tanggal 13 Maret ini benar-benar bullish banget tanpa adanya perlawanan dari si seller. Alhasil di next week dia nge-tap di area imbalance dan langsung tercipta sebuah correction. Nah, kalau kita lihat dari dari weekly time frame ini, dari area Fibo ini ada beberapa harga yang kemungkinan besar akan di tap. Nah, kalau kita tambah dengan Fibo 0.382 ini, market gold ini kalau kita turunin time frame-nya sempat
mencoba ngetap di 0.382. Tetapi karena di sini ada sebuah order block yang di respect, maka dia harus koreksi lagi bullish. Nah, harapannya sekarang untuk gold ini sendiri adalah dia akan break dari area demand ini. Jadi kemungkinan besar ini bisa menjadi fail demand, kemudian dia koreksi lagi. Saya akan execute sell di area ini. Nah, kenapa? Karena di sini adanya clear dari area order block yang tercipta. Dan juga di sini ada swap ya, teman-teman bisa lihat. Ada swap. Terus di sini dia sudah ada low. Ada change of character maybe. Jadi dengan adanya change of character di sini, saya berharap gold ini kembali lagi ke area yang sudah kita buat ini. Setelah itu baru dia kemungkinan akan melanjutkan penurunannya. Oke, jadi 50% zone as always. Kita lihat di sini 50% zone-nya ada di angka 1980 ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sudah ada change of character dari gold ini sendiri, dan harapannya untuk menambah validasi kita akan menunggu demand ini fail, which is ini akan di break sedikit, baru kemungkinan besar dia back lagi ke arah ini, dan kita bisa coba melihat reaksi dari candlestick ini di area 1973 sampai 1987. Dan kalau di sini memungkinkan, saya akan execute sell agresif, entah itu dari 1973 atau di area 50% zone-nya. Oke, mungkin itu untuk gold secara simple ya, sudah saya jelasin. Nextnya ada yang request dari Bro Christian. Nah, ada US oil di sini yang teman-teman bisa lihat adanya sebuah gap sekitar 386 pips, sampai atas ya, 583 pips. Ini adalah gap yang terjadi di hari Senin. Mungkin buat orang yang ngebuy di sini dia mungkin cuan dober, tapi buat orang yang nge-sell di area ini dan stop lossnya tidak di respect, mungkin itu bisa jadi pelajaran bahwa kalau market close di hari Jumat sebaiknya close position aja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Dan biasanya kalaupun kita masang stop loss di area ini ada gap, ini tetap ikut keseret. Nah, kalau modal kita nggak kuat itu udah auto margin call, karena 500 pips ini nggak sedikit. Nah, sekarang kita lihat titik respect dari US oil ini sendiri. US oil tap masih di area trendline. Oke, dia masih respect terhadap trendline. Yang ini kita delete dulu biar lebih clear. Nah, di sini mungkin kalau kita lihat ada beberapa supply demand yang di respect ya. Sini dia respect, ada supply mungkin di area ini. Dari sini pun juga mungkin bisa juga ada supply. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang dari US oil ini sendiri sudah terjadi rejection dari trendline ini sekitar 200 pips. Nah, kemungkinan besarnya apa? Kemungkinan besar ya dia akan menutup gap yang sudah dibentuk ini. Nah, secara detail kita bisa lihat dari daily time frame. Dari daily time frame di sini kita bisa lihat adanya sebuah demand yang sudah di respect pada tahun 2021 dan
market kembali lagi ke harga tersebut di tahun 2023 dan langsung memiliki respon yang sangat positif ya di harga ini. Dia sedikit tap aja dia sudah langsung bulls dari harga tersebut sekitar 1700 pips. 1700 pips dari area tap di sini. Nah, kalau kita paham dengan metode atau sistem yang kita tahu adanya liquidity sweep, terus kita bisa ngebentuk zone supply demand itu yang memiliki akurasi yang bagus, mungkin di sini kita bisa execute buy. Karena dari Bro Christian juga kemarin sempat nanya forecast tentang US oil dan saya kasih forecast possibility-nya adalah dia bakal ngetap dari tertouch dari area trendline ini, tapi di sini juga masih ada satu buah area demand yang mungkin aja di respect oleh si US oil, dan seperti yang kita lihat di sini dia cuma ngetap sedikit dan langsung bullish sekitar 1700 pips. Nah, price selanjutnya yang akan dibuat oleh si US oil ini sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini adanya bullish movement yang cukup strong ya. Dari bullish movement ini kita bisa lihat ada beberapa impulse correction yang terjadi di dalam market, which is dari impulse correction itu akan menghasilkan sebuah supply demand. Nah, dari sini kita bisa buat turunin lagi ke lower time frame. Nah, kita lihat nih dari area yang sudah terbentuk, area mana yang belum di fill supply atau demandnya. Nah, kalau kita lihat dari 1 hour time frame, di sini ada beberapa supply demand yang masih bisa menjadi tujuan buat si US oil, tapi kalau kita lihat dari 4 jamnya, saya bakal interest terhadap area yang ini. Oke, saya bakal interest terhadap area yang ini buat dituju. Kenapa? Karena area ini menjadi titik awal si US oil ini berhasil bullish sepanjang ini. Kenapa nggak kita lihat dari daily-nya? Nah, dari daily-nya ini sendiri juga kita bisa lihat di sini ada trendan liquidity yang sudah digrab, terus dia di sini kembali bullish lagi. Kalau dari daily time frame, di area ini masih bisa menjadi tujuan terdekat dari US oil. Jadi mungkin nanti dia turun lagi ke arah ini, misalkan di sini sudah di respect, dia ngebuat structure baru di lower time frame, maka area ini bisa kita jadiin area yang bagus juga versi daily. Nah, cuman kalau versi 4 hours di sini di harga 69 sampai 69.83 itu juga masih kita bisa jadikan pertimbangan. Nah, kalau kita lihat dari weekly-nya pun, di weekly time frame juga masih ada beberapa zone yang mungkin bisa di fill oleh si US oil. Nah, cuman di sini kita akan melihat dari segi lower time frame-nya, potensialnya juga dia bisa kemungkinan membuat lower high dulu sebelum dia nge-grab dari area demand yang sudah terbentuk ini, baru dia lanjut bullish lagi. Jadi itu aja buat US oil. Dan next ada GBP JPY juga. Oke, GBP JPY yang pagi ini ada gap juga. Nah, di sini kalau kita lihat di 1 jam instan
gap 61 pips dan langsung ditutup oleh GBP JPY. Sini sudah ada order block yang di respect, dan ini mungkin masih bisa menjadi valid karena 50% areanya masih belum di tap. Nah, kemarin kita sempat ngebuat forecast buat GBP JPY. Jadi dari area ini buy, terus di area ini kita menunggu adanya change of character dan kita execute sell. Tapi GBP JPY ketika memasuki area ini tidak memberi respon apapun, jadi kita skip. Jadi di sini dia masih strong untuk naik, jadi belum ada respon apapun buat kita nge-sell. So dia berada di area ini sekarang. High-nya itu ada di 165.463. Nah, kalau kita lihat di high time frame ini, kita cek di 8 jam, saya masih memiliki area POI yang belum di tap oleh GBP JPY ini. Nah, area POI saya mungkin di harga 170 sampai 170.500. Kenapa area itu bisa menjadi POI? Yang pertama, karena di sini ada swap simpelnya. Ada liquidity yang di swap. Nah, di sini juga ada liquidity yang di swap. Setelah itu dia udah bearish ya, sekitar dari harga swap ini sekitar 16.000 pips. Iya, 16.000 pips. Sorry, 1.600 pips. Jadi dari area high swap sampai di bawah ini itu ada penurunan sekitar 1.650 pips ya, yang dimana itu adalah penurunan yang sangat besar ya. Dan sepertinya ini saya sudah forecast juga dari jauh-jauh hari. Kalau kalian kepo, kalian bisa lihat MMR di tanggal 22 November 2022. Nah, di sini kita bisa lihat titik awal dia ngegrab liquidity, terus ada change of character, terus dia ngebentuk bullish structure. Di MMR sebelumnya juga sudah saya buat dan itu berjalan dengan sangat mulus. Kalian bisa cek di Monday Market Review di Januari, itu sekitar tanggal 23 Januari. Itu kalian bisa cek juga. Nah, update-nya sekarang, kenapa saya nggak delete semua coretan saya di GBP JPY? Karena agar saya memiliki pondasi awal, saya tahu kenapa dia bullish, kenapa dia bearish, di sini sudah tercatat. Tuh. Nah, buat sekarang seperti yang kita lihat di sini, ada order block yang sudah termitigasi tetapi dia belum hit di 50%. Nah, area ini, area 50% zone-nya ini bisa menjadi tujuan terdekat dari GBP JPY. Oke, bisa menjadi tujuan terdekat. Ini kita melihatnya dari 8 jam. Nah, kalau kita turunin time frame ke 4 jam, zone mana aja yang bisa kita lihat untuk kita ngebuy. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, zone yang paling dekat ada di angka 163. Di harga 163 ini kita bisa lihat reaction dari GBP JPY ini gimana. Jadi kalau misalkan dia respect di sini, dia tidak akan
keluar dari kotak yang sudah saya buat ini. Kemungkinan besar yang terjadi adalah dia cuman ngebuat consolidation di sini, terus dinaik buat struktur baru di situ kita bisa execute. Jadi sebelum ada struktur baru, berarti kita bakal wait and see aja, karena dari demand ini juga bisa menjadi demand yang akan dibuat fail oleh GBP/JPY. Melihat masih ada demand di bawah yang masih belum termitigasi. Nah, di sini kalau kita lihat dari 4 jam ya, demand ini masih kita bisa pantau menjadi area. Kita ambil 50%. Nah, area demand ini bisa kita pantau. Kalau di 1 jam tadi tidak kelihatan, ini juga masih ada demand yang masih bisa kita pantau. Nah, selama dia masih belum tap di area ini, berarti saya nggak akan nge-buy. Yang pertama, jadi kalau di sini dia tidak memberi respon yang cukup bagus, maka saya akan skip di area ini. Saya akan menunggu di 2 area ini untuk mencari buy. Karena kalau saya ngejar buy di area ini tanpa adanya konfirmasi yang bagus, itu akan menjadi high risk banget gitu. Jadi tidak high probability lagi, tapi high risk. Saya mending menunggu di discount price-nya dia untuk nge-buy dengan target mungkin di 50% ini yang paling dekat, atau bisa di area POI yang sudah saya buat di sini. Oke, itu untuk GBP/JPY. Next itu saya ada lihat di Audi New Zealand. Nah, di sini saya sudah ada forecast-nya dari beberapa minggu yang lalu atau bulan bahkan. Kalau kita lihat di sini, target terdekat memang berada di sini. Waktu itu chartnya masih berada di area ini. Tapi ketika dia memasuki area order block ini, dia sudah lewat di sini. Berarti ini menjadi demand yang invalid. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ada satu demand ya, dan di sini ada liquidity yang terkumpul cukup banyak di sini. Oke, di sini ada liquidity, dan juga di bawah dari liquidity itu adalah demand zone. 50%-nya ada di area ini. Nah, kita bisa nge-refine lagi ke lower time frame. Nah, di sini pun kita bisa lihat adanya swap, terus dia kembali lagi bulls. Oke, ini di 1 hour kita bisa refine lagi mungkin ke 15 menit ya. Nah, di 15 ini kita ketemu lagi satu area yang bagus. Di sini kita bisa mark, kita tarik aja, ambil di sini. Nah, masuklah di area 50% zones dari area yang sudah kita buat ini. Maka kita akan menunggu si Audi New Zealand ini masuk ke area 50% 15 minutes. Nah, di sini kita bisa mencari peluang buy-nya di sini dengan stop loss-nya cuman 10 pips. Jadi begitulah caranya kita nge-refine biar kita dapat RR yang besar.
ya teman-teman, Audi New Zealand. Nah, semisal harga ini turun dan masih membuat demand ini fail, maka saya akan skip pair ini. Saya akan menunggu di area ini, di POI dari weekly time frame-nya. Di sini masih ada area yang cukup bagus. Saya akan menunggu Audi New Zealand ini di sini. Jika ini masih di break, saya sudah pasang alarm. Di sini juga kita akan pasang alarm POI Audi New Zealand. Jadi ntar ketika market atau harga sudah menyentuh alarm, dia akan otomatis ada notifikasinya di handphone. Oke, itu untuk Audi New Zealand. And the last one is Euro USD. Nah, Euro USD ini kalau kita lihat dari 8 jam time frame, nah seperti ini. Nah, di sini ada satu zone. Kalau kita lihat di 4 jam, zone-nya akan menjadi seperti ini, yang di respect oleh Euro USD. Nah, di sini kita masih punya swap zone juga di harga ini. Nah, kalau kita lihat titik awal dia nge-tap ini, dia langsung bearish dan mencari si area demand yang masih fresh. Terus di sini ada swap. Jadi di sini dia sudah adanya breakout structure. Terus dia buat swap. Terus and then dia bulls. Jadi di sini ada post. Dia tertahan di area supply, ngebuat higher low, mencari demand, dan kembali naik lagi. So, apa yang mungkin akan dibuat oleh Euro USD ini adalah antara yang pertama, dia kembali lagi ke area ini, ke area demand, atau kalau kita lihat dari 1 hour, dia akan respect terhadap demand di lower time frame, atau ini hanya sebuah liquidity grab. Jadi kalau kita lihat di sini ada liquidity yang sudah di grab, dan sekarang kita turunin lagi area mana yang memiliki zone yang bagus buat kita mark. Nah, kalau kita lihat dari 15 menit ini, dia sudah break dari trend line di 15 menit dan respect juga terhadap area supply. Yang bisa kita lihat sekarang adalah Euro USD ini akan membuat struktur baru. Jadi di sini kita bisa lihat adanya change of character, dan kita akan melihat respon dari si Euro USD ini di area awal dia membuat change of character ini. Nah, kalau kita lihat di 15 menit, mungkin area ini bisa kita ambil 50% dari sini. Terus kita lihat stop lossnya mungkin sekitar 13 pips. Oke, 13 pips. Tujuan terdekat ada di sini. Jadi misalkan Euro USD ini dia sekarang ini tidak hit, maka dia bisa potensial nge-grab si supply baru dia lanjut turun. Ataupun kalau misalkan dia turun, di
Sini juga kita bisa ngelihat dari 50% nya ada di sini. Kita bisa coba buy ketika sudah ada reaction yang bagus. Nah, stop lossnya juga sekitar 15 pips. Jadi kita ada sell to buy to sell. Ini untuk si Euro USD. Dan mungkin itu aja dari MMR kali ini. Sudah cukup banyak ya pairnya, biar kita juga nggak bingung memantau dari pair tersebut. Mungkin itu aja. Dan buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, monggo di subscribe dan share video ini ke teman kalian yang belum memiliki watchlist. Thank you for watching. See you on the next video.